Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual dan para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian irfani spiritual dari buku Kuliah Solusi Spiritual Al-Qur'an halaman 160 tentang iktidal. Yang kemarin tahiyat awal ya, kemudian sekarang iktidal. Ya sebenarnya ini tidak harus urut, yang mengurutkan kita sendiri dalam sholat, tapi kali ini kita bahas tentang iktidal, berdiri sudah rukuk, satu-satunya yang diberi aba-aba tidak dengan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Penjenengan sebagai makmum boleh mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, boleh langsung membalas Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Tentang doa Sami Allahu liman hamidah atau doa iktidal ini banyak. Penjenengan pilih yang mana, tidak usah dipertentangkan. Yang jelas berdoa di dalam iktidal itu lebih cenderung lebih banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamidah adalah Maha mendengar, muka-muka ya Allah mendengar atau Maha mendengar. Sami Allah, Allah Maha mendengar orang-orang yang memuji. Kemudian iktidal ini di samping sebagai gerakan wajib sholat dan harus tumuk-ninah, harus tenang ya, berdirinya harus lama, agak lama, jangan terlalu cepat untuk rukuk. Untuk apa? Untuk menikmati posisi berdiri sesudah rukuk. Itu sesungguhnya ya, sesungguhnya lah secara teoritis rukuk kemudian iktidal itu adalah terapi dahsyat untuk menghindari kecedet. Ya berarti nek saya naik kecedet, oh berarti rukuk gak tepat mboten, tapi jelas rukuk, posisi rukuk kemudian digunakan iktidal itu adalah latihan penguatan tulang punggung, juga di situ ada syaraf di sumsum tulang punggung. Yang jelas sekarang ini banyak keluhan orang sakit saraf kecepit atau saraf kejedet ya, itu mesti daerah situ, daerah punggung. Yang ini sesungguhnya lah semua gerakan sholat itu secara otomatis menjadi terapi bagi yang sholat. Orang sholat harus sehat, orang sholat harus kuat, dan orang sholat itu sesungguhnya pasti sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa sholat kan. Nah, hikmahnya apa? Satu, hikmah taat kepada Allah SWT. Pastilah ya. Soal iktidal ini kenapa berdiri? Ya sudah, karena diperintahkan berdiri melalui Rasulullah SAW. Kemudian tata cara sholat tuntunannya memang dogmatik dari Nabi SAW, sudah seperti itu. Yang sering saya temukan, saya tidak nyalahkan, tapi ada yang Sami Allahu liman hamidah itu kemudian sedekap. Sedekap, ngerti sedekap itu apa bahasa Indonesianya? Sedekap, sedekap ya, sedekap ya. Jadi Sami Allahu liman hamidah langsung sedekap. Ya, boleh, yang penting berdiri. Ya, yang penting yang berdiri. Tetapi yang masyhur adalah isdal, lepas, tidak sedekap. Sedekap khusus untuk berdiri ketika membaca Fatihah dan surat-surat Al-Quran, atau berdiri dalam sholat. Berdiri utama itu memang sedekap. Itu pun mazhab Maliki tidak sedekap. Ya. Memang sedekap posisinya macam-macam. Kalau Imam Abu Hanifah sedekapnya tangan ditaruh di bawah udel. Imam Malik tidak sedekap. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik sedekapnya di atas dada, di atas apa? Jadi tangan ini dikumpulkan di atas jantung ini.
Jadi di dada sebelah kiri, bukan perut sebelah kiri ya. Imam Syafi'i dada agak kiri dikit. Ya tempatnya jantung itu. Itu kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali di atas pusat. Penjenengan terserah di mana. Saenake penjenengan. Enggak sedekap oleh, sedekap rodok ngisor Imam Hanafi, sedekap dhuwure didik Imam Muhammad bin Hambal, sedekap agak pusat, agak dhuwur, agak atas Imam Syafi'i. Yang enggak ada tuh gini. Allahu Akbar gini. Ini ada yang begini itu ada. Nyekupluk begini itu ada. Ya mohon maaf ya. Saya hanya mengingatkan itu tidak ada dalilnya. Ya Imam Syafi'i kan begini. Tapi baiklah, yang penting cek gelem sholat. Yang penting cek gelem sholat dan tidak nyalakan yang lain sebenarnya. Tapi biasanya yang begini ini suka menyalahkan yang tidak sama. Biasanya. Ya. Jadi iktidal itu adalah posisi relaksasi sesudah kita rukuk. Jadi itu posisi yang sangat merdeka yang harusnya kita nikmati. Doanya segalanya memuji Allah SWT. Terserah penyanyi yang mana yang bisa. Biasa penyanyi tidak usah gugu atau tidak usah mendengarkan orang yang kritik. Doa iktidal itu ada banyak, ada sekitar 8 doa iktidal. Penyanyi yang bisa yang mana. Baik, kemudian tahiyat akhir sama dengan anjuran saya kemarin, tapi untuk tahiyat akhir ada hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kita menambah doa di akhir sebelum salam. Jadi kita ini boleh berdoa khusus sesuai dengan mau kita, yaitu setiap sujud dan sesudah tasyahud akhir. Doanya apa terserah, tapi kalau Nabi SAW doa tasyahud akhir ditambah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan juga Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, atau yang sejenis ini. Atau penjenengan doa apa yang penjenengan bisa tapi harus berbahasa Arab karena dalam keadaan sholat. Sujud juga begitu. Posisi sujud penjenengan silakan gunakan apa, tapi yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu. Tapi kalau penjenengan yang lain bisa atau ingin yang lain monggo saja, asal dalam bahasa Arab. Kedua kesempatan doa khusus ini tolong jangan dibuang, jangan disia-siakan, manfaatkan posisi kita dalam keadaan sujud sedang dekat dengan Allah SWT. Posisi kita dalam keadaan tasyahud kita sedang menghadap Allah SWT. Maka manfaatkan untuk bermunajat, berdoa, memohon. Setidaknya ya kalau nggak mau panjang ya, yang pendek aja. Misalnya namanya doa, bukan niat membaca Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh. Asal niatnya doa. Tapi kalau niat membaca Al-Quran memang tidak ada tuntunannya. Jadi niat doa. Atau penyanyi yang bisa monggo Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Yang penting bahasa Arab. Baik itu. Baik. Pertama tentang bacaan tahiyat kan harus kita nikmati. Ya, semua bacaan sebenarnya, tapi saya kemarin menjelaskan soal tahiyat. Itu yang merupakan dialog kita. Kita memang meniru Nabi, tapi yang frase pertama itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itulah yang kita dialogkan kepada Allah SWT. Kemudian yang assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kita dialogkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang assalamualaikum, keselamatan bagi kami wala ibadillah sholihin, dan hamba-hamba yang saleh, ya kita dialogkan dengan diri kita. Jadi gitu nggih. Satu, dialog kepada Allah SWT. Dua, dialog kepada Nabi SAW. Bukan dialog sih, menyalami Nabi. Dan memang pakai K kepada Nabi. Kemudian yang kami, ya diri kita dan hamba-hamba soleh. Dan jangan bayangkan siapa, saya sering membayangkan Imam 4 itu, karena ya Imam 4 ini jasanya sangat-sangat besar. Itu kalau yang konsentrasi untuk Mi'raj, untuk
kepada Allah, yaitu apalagi waktu iftitah, inni wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin, itu saya menghadapkan wajah saya kepada yang maha pencipta, nah, gitu, kepada Allah itu ya. Jadi makanya pelajari sedikit demi sedikit apa yang pengen baca dalam sholat supaya bisa menuntun kekhusyuan sholat lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ruqyah, ruqyah pakai qaf ya, ruqyah ya, ruqyah itu terapi. Kalau ruqyah itu melihat, ruqyah hilal itu ruqyah melihat, ruqyah itu menerapi, terapi. Ruqyah rumah itu kan memang yang membaca Al-Baqarah, Yasin dan ayat kursi, terutama itu induknya. Kemudian nanti bisa Fatihah dan trikul ya. Itu trikul, tidak enak disebut trikul ya. Allah, Al-Ikhlas, kemudian kalau bil falak, kalau bil nas. Itu sering disebut trikul, tapi sebenarnya bukan istilah agama, itu hanya istilah orang-orang aja. Baik, itu baiknya terpencar atau kumpul. Begini, kalau untuk pertama kali, bagusnya kumpul, Pak. Kekuatan penjelasan masih belum teruji di situ. Kalau pisah, jangan-jangan tidak kuat. Ya, kita tidak tahu kondisi rumah masing-masing. Tapi sebaiknya kumpul dulu pada hari pertamanya, kumpul. Jika memang diperlukan hari berikutnya atau berikutnya, nah itu bisa. Tapi pertama kali kumpul supaya ya energinya yang membaca ini betul-betul terpusat dan nanti akan tersebar oleh doanya disuwuk atau diembuskan atau ditiupkan ke air kemudian dipercikkan. Monggo aja. Dulu saya pakai garam, tapi saya pikir-pikir tidak ada tuntunannya atau garam atau tanah, ya biasanya tanah yang bisa disawur nih itu pakai garam atau tanah dulu. Tapi setelah saya pikir-pikir yang menjadi wasilah Nabi kok Zam-Zam kan air. Oke, kalau itu kita pakai air aja. Baik diminum atau diusapkan orangnya atau disiramkan, disiramkan yang enggak lah, dipercikkan rumah atau luar. Tapi intinya adalah bahwa membaca Al-Baqarah atau melakukan ruqyah, jika untuk pertama jika jumlahnya orang lebih dari satu, artinya yang bersama-sama, usahakan energi kumpul dulu. Ya. Bacanya kumpul dulu supaya tidak ada kemampuan goib yang menandingi. Kemudian setelah kumpul itu ya kita bisa berpisah. Ya bisanya tidak usah jauh-jauh ya supaya saling ada aura, ada energi yang berhubungan satu sama lain. Begitu.